bapak-bapak jadi buamo. Yo kan bertemu halala. Yo ndak. Yo ndak. Lende ini yo kalau kena ada petambus kau tak lagi hanya ini. Kau nak cadangan yang bego tadi bertemu hara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan tua aja lah tak? Takkan tua aja lah. Alah sekali lagi. Tu tak buat takkan tua aja boleh. Ulang sekali lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Man yahdillah fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama dan terutama sekali tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Zat wajibal wujud yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkah limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Ta'ala lah telah dapatnya dari kita untuk mengawak malam ini memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika Allah Ta'ala datangkan kepada kita itu berupa nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kewajiban dek kita selaku hamba Allah Ta'ala apa? Mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tadi. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Bapak Ibu? Bawa cara bersyukur kedua. Bawa cara dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kalaulah kita ucapkan Alhamdulillah, langsung sempurna syukur kita. Lalun. Alun lain. Kalau sekedar dalam muncul saja kita ucapkan baru. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita syukuri dalam hati kita, kita lafazkan dalam lidah kita ataupun kita ucapkan dengan lidah kita, lalu kita laksanakan, kita kerajuan jo tingkah laku awak. Lama dia tahu. Bapak Ibu, alhamdulillah dia yang hadir pada malam kini ko, insya Allah akan termasuk kepada orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ikut tanda bersyukur kepada Allah Ta'ala ko. Batu Allah Ta'ala lah kiawak tubuh dan sehat, jasmani dan kuat kuat. Dalam hati awak juga tadi kata pagi kami itulah tanya dalam hati awak.
Karena Allah Ta'ala lah memberikan kepada kita berupa karunia dan rahmatnya kepada kita pagunuan untuk jalannya Allah Ta'ala. Seperti mendengarkan kisah Isra dan Mi'raj kan suatu pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kan ya doa. Jadi Alhamdulillah awak adalah termasuk orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Kemudian salawat bersampulkan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana pada malam hari kini kita memperingati kisah dan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Bapak Ibu. Selanjutnya yang kita muliakan guru kita yang telah terdahulu, sungguh pun beliau secara lagi mungkin tak hadir di siko dah, tapi bak kata guru kita tadi, beliau adalah hadir di hati kita macam-macam. Selanjutnya yang sama-sama kita muliakan guru undangan kita yang telah jauh-jauh datang ke siko untuk memberikan kepada kita pengajian tentang kisah Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada guru-guru kita yang telah hadir di hadapan kita bersama. Dan juga selanjutnya kepada Imam Khatib Lebay Pagawai Kurang Sumando pemuda dan pemudi umumnya kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada malam ini kak. Bangga Allah dah. Allah lain. Tadilah kita dengarkan salah seorang anak kita ataupun kakak dari yang muda, yang mana beliau telah membuka pangana kita, telah membuka pikiran kita kembali tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melaksanakan ataupun mengikuti kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah yang akan disampaikan oleh guru kita tadi, sebelum itu ambo bertanya kepada Bapak Ibu sedaya lu. Apalah batuan niat kita? Apalah kita luruskan niat kita ketika kita hadir di sini kau? Nah, Allah lun. Apa pada itu? Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli imri'in ma nawa." Tiap-tiap pekerjaan itu tergantung kepada apa-apa yang kita ada, yang kita niatkan. Jadi niat awak datang ke surau tadi Bapak Ibu sekalian, jadi itulah nan awak bawa pulang ya. Kalau dulu orang tu ditanya dia dijual, dorang, lain takkan aja dan dorang lain. Atau deko malam orang mirek di zona iya dia takkan naren dorang. Oh iya, lupa mana dan ada mau pulang di sawah, buat badan latih bana. Balik kau, pagi je lah dia kat suau. Paling tak kau mau nyunjul aja tu kau dibuat suau lah je tau. Kalau tak sadar awak dia kalau. Kalau itu niatnya nyunjul, kau nak mau nyunjul, selalu nak bawa pulangnya. Kalian boleh tahu. Tergantung kepada niat awak. Niat awak ditanya oleh kejual banyak. Dia takkan ada uang bekor di sana ia merah. Wayo ya. Kalau nak pergi wak sanggan wak. Jadi daripada nak pergi je lah wak kesuau tu. Kudu doa di sudut bekor tu wak kapal kuat ini lain. Kalau model tu niat dah itu lah nak wak pulang dia. Tahu tak niat dan terakhir atau kalau bekor di sana ia tu. Laya tu pungkue tanggak segeh setek. Jadi daripada rumah awak buat je rumah bercapai ke semua lain.
Supaya tak pandai alamat tu, okay, sengenek. Jadi kalau tanding itu niat wak, maka wak bohong kudu pulang. Ya boleh tak? Sebab nan awak dan niat hari tu nak wak pulang. Ya tak? Dia mau kudu pulang. Ayo mahal betul. Kalau nalun, dia kau dia muahnya. Kalau dia muah tak apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali kita kepada awal tadi, benarkanlah niat kita kembali, luruskan niat kita kembali, kita lah pandai-pandai datang tadi. Kalaulah niat kita tadi nak batu ada bu, kok percuma dia awak ni kok. Jadi oleh karena itu apa? Sesuatu yang kita lakukan tu tergantung kepada niat awak. Jadi kembali kita luruskan niat kita hadir pada malam hari ini dalam rangka mendengarkan kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah untuk apa? Untuk akan jadi pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Hidup nanti kita pakai mati nanti kita tompak. Kan ia tu berguna. Jadi lanjut kita kepada kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Ambo di siko mungkin mengana moy pakai cedang masih mengamalak pihak juga benda. Kau buat kulit-kulit barunya. Dekolan kaman cacayo guru undangan kita. Guru kita. Jadi bahwasanya landasan untuk Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa Bapak Ibu? Lah sama-sama kita dengarkan dari guru lampat tamu tadi. Dari yang telah membacakan kalam ilahi sampai kepada anak kita tadi, beliau selalu membacakan apa? Landasan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam surah Bani Israel. Apa yang bunyinya? Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan seorang hambanya daripada Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Ketika Bapak Ibu sekalian, Allah Ta'ala memulai firman-Nya dengan kalimat Subhanallazi. Karena apa? Karena kejadian Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kejadian sesuatu yang sangat ajaib, yang sangat mencengangkan bagi awak. Jadi kalau nampak ada kita Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang mencengangkan bagi awak, kita ucapkan Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang kita ucapkan. Karena kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencengangkan bagi kita, hal sesuatu yang takjub kalau awak lihat. Jadi makanya Allah Ta'ala mulai dengan Subhanallazi. Dan mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mana pertama adalah dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Maka Allah Ta'ala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram mana ke Masjidil Aqsa mana kan pada waktu itu lah dulu Masjid Nabawi kan ya dah. Masjid Nabawi itu di mana? Di Madinah. Bahawa tindak kasinan di Allah Ta'ala memperjalankan Rasulullah. Bahawa nak dari Masjidil Haram hingga Masjidil Nabawi. Bahawa nak ke situ. Karena dalam Isra dan Mi'raj Allah Ta'ala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mana tampik-tampik yang paling jauh pada waktu itu. Kan ia jauh nak sampai ke langit dan ke tujuan, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan jawab saudara. Jadi di bumi saja Allah Ta'ala memperjalankan Rasulullah pada waktu itu
itulah musajid nanti yang jauh jaraknya pada waktu itu. Itu makanya Allah Ta'ala memperjalankan Rasulullah daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Karena itu masjid yang paling jauh pada waktu itu. Itu untuk mencarian kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ya tuan-tuan? Jadi itu hikmahnya bakal di sinan mana Rasulullah di perjalanan bakal Masjidil Haram di Masjidil Aqsa mana. Karena itu masjid yang paling jauh pada waktu itu. Jadi kepada kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak ambo dan ibu-ibu ambo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita melihat kepada sejarah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu beliau dan juga ada orang mengatakan bahwasanya ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya Isra dan Mi'raj. Kalau kita kata aja leda. Ada. Yang pertama, bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada waktu itu, yang pertama sekali ada orang mengatakan bahwasanya itu untuk taubik rusuh hati Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Karena apa? Karena pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh siapa? Yang pertama sekali beliau ditinggalkan oleh seorang istri yang sangat beliau sayangi. Siapa nama istrinya, Bu? Siti Khadijah. Karena beliau ditinggalkan oleh orang-orang yang disayang dan juga pada waktu itu beliau ditinggalkan oleh paman beliau dan arti dikata paman beliau pun meninggal. Dalam setahun itu saja beliau telah ditinggalkan oleh dua orang yang berjasa dalam kehidupan beliau. Baik tak ya Bapak Ibu sekalian. Baru pertama istri beliau yaitu Siti Khadijah. Orang yang mempunyai banyak hartanya, seorang dermawan, yang mana beliau ketika masuk Islam beliau rela menghabiskan seluruh hartanya untuk jalan Allah Ta'ala. Bahkan nyawanya pun sendiri berani beliau korbankan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang meninggal. Itu orang yang pergi dari kehidupan Rasulullah. Bagaimana kaibawati Rasulullah? Sehingga dinamakan orang tahun pada waktu itu tahun Umul Hazan. Tahun Rusuh. Tahun duka citanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah makanya Rasulullah diisra dan dimi'rajkan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita kepada tentang Siti Khadijah tadi. Bahawa Siti Khadijah ke Bapak Ibu sangat sedih bana ataupun sangat ibu bana hati Rasulullah ketika beliau meninggal. Bahawa karena Siti Khadijah ko orangnya nak orang yang sangat taat kepada Allah Ta'ala, juga orang yang sangat taat terhadap suaminya, yaitu Rasulullah. Orang yang pandai melayani Rasulullah. Padahal kalau kita cari umur Rasulullah di Siti Khadijah ko jauh bedain lah. Tetapi kok bisa Siti Khadijah kok menjalin rumah tangga yang bahagia dengan Rasulullah, sehingga Rasulullah katakan baiti jannati, rumahku surgaku. Rumahnya Rasulullah itu rumah tangganya itu saking bahagianya, saking sakinah mawaddah warahmahnya beliau berani katakan rumah tanggoku, rumah tangguamu sarasu-saruku. Pak Ali berani macam itu kok. Lari berani. Atau sebaliknya nak baiti nari. Rumah tanggamu itu naraku. Kali tak boleh dulu nak. Tapi tengah-tengah tengah ada boleh. Tak ada semua dia.
Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apalagi kepada Nindu Amo, kok Siti Khadijah kok bisa menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh rahasianya, lain main dia tak tahu. Lain tak? Mau tunjukan. Kalau dia dapat ada bola. Rumah tangga Rasulullah dengan Siti Khadijah kumaku sakinah mawaddah warahmah. Rahasianya ada. Yang pertama sekali Bapak Ibu sekalian, kalau kita selaku seorang perempuan ataupun seorang istri, yang pertama sekali rahasianya adalah seorang perempuan kau apabila dipandang, apabila dicaliaknya dek suaminya, senang hati suaminya dek. Bawa 5 di tengah. Jangan ini. Tapi mesti tunda. Tapi lagi je lo. Tidak kadang-kadang adun dulu kadang-kadang lapane-pane apa pulang kerja sore-sore pulang ke rumah. Hanya pakainya pakai kerapu jadinya mulai. Kalau kusi mantu ada tu dibawa pak rumah. Enggak lalu siapa juga. Abang buku je. Lain sana nanti suami yo jadi lewat tu nak tau. Itu kalau seandainya nak senang, alun dapat lewat syaratan pertama ni sudah. Syaratnya yang pertama, rasio yang pertama, apabila wak dicaliak dek udawak, senang hati udawak dek. So, kau mengaya-gaya rumah ni boleh. Kalau pulang tu, pak pengen gaya lo. Dia senang hati pak tu. Iya, ialah digalak itu orang tu. Itu rahasionya yang pertama. Begitu Siti Khadijah. Pelayanannya terhadap Rasulullah itu sangat tinggi sekali. Ketika beliau datang ke rumah, beliau bukakan pintu. Kau pakai sepatunya, bukaan sepatunya tu. Kau pakai bajunya, dibukaan bajunya tu. Lihat tu pada tu. Kalau seandainya jadi, kalau sesuai dengan situasi Indonesia waktu itu, apa hal yang kamu buat senang hati suami awak tadi? Serpisan yang bagus untuk suami awak tadi, kita sebagai istri kita lakukan kepada suami awak tadi. Sebab apa? Sebab yang suami kau adalah kepala rumah tangga. Kalau kepala kau yo gak berserpis mengenai Bapak orang menjadiak kalau yang pertama sekali kau tiba macam orang lu. Kenapa? Kepala. Ternilai dulu yang pertama dulu kakak bagian bagian kapal. Jadi kapal kau gak istimewa sebenarnya. Kaya mana tu tak? Mau contohan mana pak? Kalau seandainya awak siang-siang pergi ke sawah, nama kerajo nama kerajo tak? Tangan, nama pes tuduang nama. Kapal kan istimewa kapal awak dah. Mana nyalanya sawah apa? Kaki awak masuk kapal awak punya sawah. Nah, jadi nan kapal awak tu nyonya nepik tuduang, padahal nama kerajo tangan sama kaki dah. Kau malam-malam pulang awak ke rumah. Lapanik-panik tangan kau kerajo tadi, lapanik-panik kaki kerajo. Kau malam keralok tu lebih mentah apa? Kapal. Dah tu nak kau panik-panik tangan kau pergi sawah tu, kau malam pulang ke rumah. Dia panik-panik tangan kau bataan dia mentah. Kau daripada panik kerajo tadi kau bentar ya. Tidak boleh tau? Tak ada dah. Panik-panik kaki malah jalan-jalan sawah. Jadi tu malam ini kita lalu tu kaki kita bentar lah. Tak ada kan? Yang datang bentar cuman kapalo. Jadi karena itu suami awak dia merupakan kapalo dalam rumah tangga kita. Maka kita servislah dengan baik. Dengan cara-caranya. Di syarat yang pertama antara yang dua, apabila kita dicaliak dari suami kita, senang hati suami awak tadi mencari awak. Baguslah mau mana. Kita lanjutkan. Yang kedua, syaratnya kalau awak akan menjadi istri yang bisa membahagiakan suami awak,
Dan kedua, apabila disuruh dek suami awak kepada hal dan elok-elok, kita turut, kita ikuti. Kadang pagi-pagi ibu jago lalu apa pun kan lacak kena sebuah. Kalau buat ayat yang enggak salah lain, disuruh dapat nak baca apa MK ada berbuk lah. Baca apa? Bawa painyo. Buat ayat tak salah lain semua. Jadi kalau istri yang baik punya, sebelum suaminya meminta, inilah hidangkan segelas teh manis di hadapan dia meja beliau. Alun meminta, Allah dah disuruhkan. Itu kebiasaannya pagi-pagi apa-apa guna. Jadi kalau saya pun lagi ketika disuruh oleh suami kepada hal yang baik, hendaknya capek kita lakukan. Itu yang kedua, apabila disuruh dari suami, kita turuti. Dan yang ketiga, syaratnya dalam rumah tangga itu bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, Bapak Ibu. Apabila kita ditinggal dari suami kita, kita bisa menjaga diri kita, kita juga bisa menjaga keluarga kita yang ditinggal dari suami. Lima itu dah. Kalau seandainya pagi apa keluar, kalau pak kerja jauh sebenarnya, ditinggalkan awak dapat di rumah, kewajiban awak pelihara diri kita, juga kita pelihara rumah tangga kita. Kau mentang-mentang apa pergi kerja pergi keluar jauh kan? Kau kesempatan nambah kok, tetap kesempatan nambah pergi makan gaya keluar. Pak kata orang, kau nak boleh tak? Lain tak tu sangat gagah ibu-ibu awak. Jadi kalau seandainya hal itu telah ada dalam diri awak, Allah kita lakukan, insya Allah kita mendapatkan rumah tangga yang bahagia tadi hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mau lanjut doa mau panjang Pak. Jadi untuk menimbang waktu tujuh, tapi sesuai kata ungku protokol awak tadi bah, dia sejam tengah sayang, ini telok tak? Telok tak? Sejam tengah sayang ini telok. Sampai ini, quick naik. Jadilah oleh karena itu, pada malam hari kini kau, salah satu yang ambo katakan bahwasanya salah satu penyebab Isra dan Mi'rajnya Rasulullah terjadi taube uruslah hati Nabi awak. Dijalankanlah oleh Allah Ta'ala Rasulullah untuk penghibur beliau. Itu salah satunya. Dan juga maka Isra dan Mi'raj dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini untuk terdapat beberapa hal ataupun beberapa yang menjadi kewajiban bagi kita. Salah satu penyebab terjadi Isra dan Mi'raj lain menyebut sembahyang lima waktu. Lain menyebut gelar Habibullah. Jadi untuk yang melanya-lanya namanya hanya benar betul tu guru awak. Amun menarang-narang tentang ini dia. Jadi oleh karena itu marilah kita simakkan nanti bagaimana kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu, sehingga dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah tadi beliau banyak melihat pemandangan-pemandangan dan itu menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya sampainya di guruan. Jadi mana dengan kau terdua? Berjalan mula-mula kau tidak buka buat aja dulu kau membaca saya. Jadi oleh karena itu mungkin dari ambo kalau ada salah dan janggalnya dari awal sampai akhir tadi, mohon maaf kepada ibu saudara. Balik dia mohon maaf ambo dah. Kalau ada salah dan janggalnya kepada manusia, ambo minta maaf. Kepada Allah Ta'ala, ambo mohon ampun. Kalau ada yang betul yang ambo sampaikan tadi, Bu, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hal yang salah itu datang dari diri ambo sendiri. Ambo akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.